Salah satu tersangka kasus tudingan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo adalah Rismon Sianipar yang menantang penyidik Polda Metro Jaya untuk membuktikan dirinya telah memanipulasi dokumen digital. Rismon menegaskan jika tuduhan dirinya melakukan rekayasa digital tanpa dasar ilmiah tidak terbukti, ia akan menuntut kepolisian dengan nilai fantastis sebesar 126 triliun rupiah. Polda Metro Jaya menjerat mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo CS dengan pasal berlapis terkait KUHP dan Undang-Undang ITE dalam kasus tudingan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo. Salah satu tersangka yang juga ahli digital forensik, Rismon Sianipar, membantah bahwa telah memanipulasi dokumen digital. Menurutnya, langkah analisis digital yang dilakukan merupakan bagian dari kajian ilmiah, bukan rekayasa dokumen. Rismon menegaskan jika tuduhan dirinya melakukan rekayasa digital tanpa dasar ilmiah tidak terbukti, ia akan menuntut kepolisian sebesar 126 triliun rupiah. Penyidik yang harus lebih siap untuk menuduh kami mengedit atau merekayasa. Ya, mana yang kami rekayasa? Kalau itu tidak terbukti, nanti saya berencana untuk menuntut kepolisian sebesar 126 triliun rupiah. 1 tahun anggaran kepolisian. Jadi jangan sampai tuduhan itu adalah tuduhan tanpa basis ilmiah. Apa yang kami lakukan, ada itu namanya ilmunya, ya, digital image processing. Jangan sampai ilmu tersebut jadi ilmu terlarang. Memproses citra digital atau video digital bukan berarti merekayasa atau mengedit. Itu berbasis algoritma. Roy Suryo juga merasa tidak pernah mengubah atau mengedit ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Karena apa yang dilakukannya hanyalah meneliti dokumen yang pernah diunggah oleh politisi Partai Solidaritas Indonesia, Dian Sandi Utama. Roy pun mengaku heran, karena seharusnya pihak yang ditetapkan tersangka manipulasi digital adalah Dian Sandi. Nggak ada satupun sama sekali yang melakukan editing terhadap ijazah. Ijazahnya itu adalah justru orang yang seharusnya layak ditersangkakan. Ada yang mengupload ini pertama kali. Bunyi pasalnya, kebetulan saya membuat Undang-Undang ITE itu. Membuat dapat diaksesnya atau mentransmisikan. Dia jelas yang mentransmisikan, bahkan dia membuat ijazah ini tampak miring, tampak tidak sesuai dengan aslinya. Itu adalah Dian Sandi Utama. Dan ini adalah objek yang kami teliti, Dr. Rismon teliti, Dr. Tifa teliti. Dan ini diakui oleh dia, ini asli katanya. Nah, kalau dia mengakui asli padahal ini tidak asli, dia kena pasal 35 atau 32. Bukan kami sama sekali tidak melakukan editing apapun. Sementara itu terkait pasal berlapis yang menjerat Roy Suryo CS, pakar hukum pidana dari Universitas Jenderal Sudirman Hipnu Nugroho menjelaskan perkara yang dipersoalkan kubu Jokowi dengan Roy Suryo CS bisa selesai di persidangan. Tak hanya membuktikan keaslian ijazah Jokowi, penegak hukum juga harus bisa membuktikan tuduhan memanipulasi dokumen ijazah Jokowi. Terkait dengan IT yang disebutkan memang digunakan bagaimana digital forensiknya. Apakah terjadi penggunaan digital? Apakah terjadi dalam subjek sebagai objek yang dilakukan itu tepat yang dikaji atau tidak? Karena dalam ilmu hukum jangan-jangan terjadi kesesatan objek, kan gitu. Kalau kita melihat seperti tadi, kesesatan objek loh. Ini kan bukti fotokopi yang dikaji. Nah, ini kesesatan, bukan bukti asli. Lah, oke lah. Disitulah saya kira di dalam penyidikan itu kan masih menentukan suatu formasi, walaupun sudah menentukan tersangka. Ini sebagai proses due process of law. Apa ciri due process of law? Adalah keseimbangan, adalah pembuktian, adalah independensi. Jadi tidak ada kriminalisasi. Independensi penyidik itu sangat ditentukan dalam penyelesaian kasus ini. Usai diperiksa lebih dari 9 jam, ketiga tersangka, yakni Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa, tak ditahan Polda Metro Jaya karena mereka mengajukan ahli dan saksi meringankan. Sehingga penyidik akan menjadwalkan pemanggilan guna dimintai keterangan tambahan. Dalam pemeriksaan perdana sebagai tersangka, Roy Suryo CS dicecar ratusan pertanyaan dalam tuduhan ijazah palsu Jokowi. Polda Metro Jaya menegaskan seluruh proses pemeriksaan dilakukan secara profesional dan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Tim Liputan Metro TV. Download Metro TV Extend sekarang.